Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Daya Putra dengan NIM 09021282227089 jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review dan perbandingan dari tiga paper. Di sini saya menggunakan tiga jurnal. Yang pertama, implementasi jaringan syaraf tiruan backpropagation sebagai sistem deteksi penyakit tuberkulosis atau TBC. Jurnal yang kedua yaitu Pulmonary Tuberculosis Diagnosing System Using Deep Neural Network. Dan jurnal yang ketiga, Analisis Performa Pre-trained Model Convolutional Neural Network dalam mendeteksi penyakit tuberkulosis. Jurnal yang pertama yaitu implementasi jaringan syaraf tiruan backpropagation sebagai sistem deteksi penyakit TBC. Untuk metode yang digunakan dalam jurnal ini menggunakan pendekatan jaringan syaraf tiruan dengan arsitektur satu hidden layer dan algoritma backpropagation. Data digunakan berupa gejala klinis pasien yang diubah menjadi nilai numerik agar dapat diproses oleh jaringan syaraf tiruan. Model dilatih dengan data sebanyak 80 sampel dan diuji dengan 20 sampel, menunjukkan bahwa sistem mampu mencapai tingkat akurasi yang sangat tinggi, yaitu 100%. Untuk hasil dan kelebihan, hasil ini hasil jurnal ini menunjukkan bahwa model mampu mengenali pola gejala TBC secara sangat akurat dalam dataset kecil tersebut. Keunggulan utama dari pendekatan ini adalah kesederhanaan dan kecepatan pelatihan, serta kemampuannya untuk digunakan sebagai sistem diagnosis awal berbasis gejala klinis. Keterbatasan. Data yang digunakan relatif kecil dan terbatas pada data gejala, sehingga kemungkinan besar model ini mengalami overfitting dan kurang robust terhadap data nyata yang lebih kompleks dan beragam. Selain itu, model ini tidak mempertimbangkan data radiologi atau hasil laboratorium yang biasa digunakan dalam diagnosis TBC secara klinis. Untuk jurnal yang kedua yaitu Pulmonary Tuberculosis Diagnosing System Using Deep Neural Network. Untuk metode jurnal ini mengadopsi pendekatan deep learning dengan menggunakan arsitektur ResNet 18, sebuah convolutional neural network atau CNN yang terkenal karena kemampuannya dalam mengatasi masalah vanishing gradient melalui residual connection. Selain itu, dilakukan teknik augmentasi data dan ekstraksi fitur tradisional seperti HARP dan Local Binary Pattern atau LBP untuk memperkuat fitur yang diekstraksi dari citra X-ray paru-paru pasien. Untuk hasil dan kelebihan, hasilnya menunjukkan peningkatan akurasi sekitar 10% dibandingkan dengan model dasar tanpa augmentasi. Mencapai sekitar 75%, pendekatan ini cocok untuk dataset kecil karena augmentasi fitur membantu mengurangi overfitting dan meningkatkan generalisasi model. Penggunaan fitur tradisional juga membantu memperkuat fitur visual yang relevan untuk deteksi TBC dari citra radiologi. Untuk keterbatasan, dataset yang digunakan relatif kecil, sekitar 800 gambar, dan model ini belum mengintegrasikan data lain seperti hasil laboratorium atau gejala klinis. Selain itu, model ini masih terbatas pada citra dua, dua dimensi dan belum mengatasi tantangan seperti variasi kualitas gambar dan posisi pasien. Untuk jurnal ketiga, analisis performa pre-trained model convolutional neural network dalam mendeteksi penyakit tuberkulosis. Metode jurnal ini menggunakan berbagai model CNN pre-trained seperti DenseNet 121, ResNet 50, MobileNet, Inception V3, dan Inception ResNet V2 yang diadaptasi melalui transfer learning. Dataset yang digunakan berjumlah 662 gambar X-ray paru-paru yang dibagi menjadi data pelatihan, validasi, dan pengujian. Selain itu, dilakukan augmentasi data untuk meningkatkan jumlah dan variasi data pelatihan. Hasil dan kelebihan, hasil terbaik diperoleh dari DenseNet 121 dengan akurasi sekitar
91,57%, menunjukkan bahwa model ini mampu mengenali ciri khas TBC dari citra radiologi secara cukup akurat. Keunggulan utama pendekatan ini adalah efisiensi dan kemampuannya untuk memanfaatkan model yang sudah dilatih pada dataset besar, sehingga mengurangi waktu pelatihan dan meningkatkan performa. Selain itu, penelitian ini juga menguji pengaruh ukuran gambar terhadap akurasi, menunjukkan bahwa gambar berukuran 224 kali 224 dan 299 dan kali 299 memberikan hasil terbaik, yang menegaskan pentingnya resolusi gambar dalam deteksi berbasis CNN. Untuk keterbatasan, model ini memerlukan sumber daya komputasi yang cukup besar dan tergantung pada kualitas dataset gambar. Jika dataset tidak representatif atau memiliki variasi yang tinggi, performa model bisa menurun. Selain itu, model ini hanya fokus pada citra radiologi dan belum mengintegrasikan data klinis lain yang dapat meningkatkan akurasi diagnosis. Kesimpulan kesimpulan dari ketiga jurnal tersebut. Yang untuk jurnal pertama lebih sederhana dan berbasis gejala, cocok untuk diagnosis awal di tempat dengan sumber daya terbatas tetapi kurang robust untuk data nyata. Untuk jurnal kedua, menggabungkan deep learning dengan fitur tradisional untuk mengatasi keterbatasan dataset kecil. Namun hasilnya masih moderat. Dan untuk jurnal yang ketiga, menunjukkan performa terbaik dengan mengadopsi transfer learning dari model CNN pre-train, mampu mencapai akurasi tinggi dan efisiensi dalam pengolahan citra radiologi. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah, sama saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.